perubahan penugasan seperti PPK, PPSPM, atau bendara. Nah, tadi juga pertanyaan terkait Bu Erna nanti akan kita bahas lebih detail lagi di dalam SKP dan Dupak ini. Sebenarnya fungsi SKP itu apa gitu? Kenapa di internal KL juga ada SKP terkait kepegawaian dan juga ada juga SKP di Ejafung gitu. Baik, di sini kita akan jelaskan Pak. Untuk SKP internal Satker itu nanti output utamanya adalah DP3. Nah, DP3 nanti akan berpengaruh kepada kualitas kinerja. Saat ini lagi hot-hotnya dibahas dengan Menpan terkait dengan kualitas kinerja kontrak, kalau nggak salah. Kualitas kontrak kinerja. Nah, ini yang warna kuning ini adalah dokumen legal. Jadi SKP internal Satker itu adalah dokumen legal yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sebagai salah satu berkas dalam kepegawaian. Nah, tapi kalau di SKP Ejafung, ini sifatnya hanyalah data elektronik. Outputnya adalah Dupak, dan nanti dia menghasilkan PAK. Jadi ini adalah data elektronik, makanya tidak bisa dicetak di dalam Ejafung. Tidak ada menu pencetakan SKP di Ejafung. Nah, fungsi sebenarnya dari SKP di Ejafung itu adalah sebagai rumah untuk menampung butir kegiatan. Butir-butir kegiatan yang dimasukkan ke dalam SKP Ejafung ini bisa dilakukan upload bukti fisiknya. Jika sudah diupload bukti fisiknya, maka otomatis bisa diklaim menjadi angka kredit. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada butir-butir kegiatan, tapi tidak dimasukkan ke dalam SKP Ejafung? Ya otomatis dia tidak akan bisa diupload bukti kegiatannya dan tentunya tidak bisa juga dijadikan angka kreditnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan mengambil sebuah penugasan terkait PPK misalkan. Di dalam Permenpan 54 terkait dengan penugasan PPK, di situ ada butir kegiatan 1, menjalankan tugas PPK gitu ya. Nanti ada breakdown-nya lagi. Kemudian ada juga terkait dengan analisis retur SP2D misalkan. Kemudian analisis penolakan SPP. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan penugasan PPK, kemudian merekamnya di sini hanya 2, yaitu terkait dengan menjalankan tugas PPK dan juga menjalankan tugas retur. Sedangkan yang di sini adalah penolakan SPP-nya itu tidak direkam di Ejafung, maka yang bisa diakui angka kreditnya itu hanya 2 tadi yang Bapak Ibu rekam. Yang tugas PPK dan juga retur. Tapi ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan butir kegiatan yang terkait dengan penolakan SPP, karena tidak direkam di SKP Ejafung, maka tidak bisa diakui angka kredit. Nah, detailnya seperti apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Intinya Bapak Ibu, untuk secara umum, alur modul SKP itu diawali dengan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SKP Ejafung yang legal dokumen tadi, yang SKP internal Satker. Diawali di situ. Nah, informasi di SKP itu berisi dari nomor, tanggal, penugasan, butir, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang nanti direkam oleh si Jafung. Setelah Jafung merekam, nanti Jafung mengirimkan ke admin Satker untuk dilakukan validasi dan persetujuan. Nah, ini rangkuman dari seluruh materi model SKP. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perekaman SKP. Kemudian di sini juga ada bagaimana cara menambah butir kegiatan. Jadi kita siapkan rumahnya dulu, ibaratnya seperti itu. Rekam SKP itu adalah untuk menyiapkan rumahnya dulu. Kemudian kita akan menambahkan barang-barang yang akan ada di dalam rumah tersebut. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan kita cek ulang apakah seluruh butir kegiatannya sudah terinput atau ada yang belum. Jika sudah semuanya dipastikan sudah terinput, maka kita akan melakukan kirim SKP untuk dilakukan verifikasi oleh admin Satker. Nah, kalau admin Satker melihat ada yang salah, atau misalkan ada kegiatan yang seharusnya dilakukan tapi tidak direkam di SKP, maka diklik perbaikan. Tapi jika sudah menyetujui, oke, misalkan kegiatannya sudah benar, disetujui, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu Dupak. Jadi hubungan antara PAK, SKP, dan juga Dupak itu terlihat dari proses verifikasi admin Satker.
PAK pertama dan profil yang belum disetujui oleh admin Satker, maka si Jafung tersebut tidak akan bisa mengakses menu rekam SKP. Begitu juga dengan Dupak. Dupak tidak bisa direkam ketika SKP-nya belum disetujui oleh admin Satker. Nah, bagaimana kalau sudah disetujui, tapi ternyata ada kesalahan, nanti mohon ajukan tiket ke hi.tjpb@kemenq.go.id terkait dengan rollback status SKP karena ada penambahan butir kegiatan. Seperti itu. Di dalam SKP Jafung ini, kita akan membagi lagi ke dalam beberapa step-step. Yang pertama terkait dengan perekaman SKP. Kemudian pengisian butir kegiatan, pengiriman SKP, dan yang terakhir adalah verifikasi SKP oleh admin Satker. Untuk akses yang pertama, yaitu perekaman SKP dapat diakses melalui menu pengangkatan, kemudian SKP. Jadi Bapak Ibu masuk ke menu pengangkatan, kemudian kita masuk ke sasaran kerja pegawai. Klik tambah yang ada di atas, kemudian isikan detail-detail seperti ini. Di sini ada nomor dan tanggal SKP yang sudah disetujui. Ini maksudnya apa? Jadi kita mengambil nomor dan tanggal SKP dari SKP internal Satker tadi. Jadi kita ngambil dokumen legalnya adalah nomor dan tanggalnya saja. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada nomor dan tanggalnya? Pada prinsipnya, untuk perekaman ini, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Ini hanya sebagai header data saja. Ini sebagai rumah. Dikasih alamat, seperti itu saja. Jadi nomor SKP-nya bisa diisikan nomor yang unik. Misalkan SKP strip NIP garing 2021. Itu hanya contoh saja. Jika nomor dan tanggal SKP di legal dokumennya tidak ada. Tanggal SKP bisa diisikan awal tahun. Kemudian untuk tahunnya itu dipilih 2021. Periodenya isikan tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Selanjutnya, pilih penugasan sesuai dengan penugasan dari KPA Satkernya. Jika Bapak Ibu dilantik sebagai bendahara atau ditugaskan sebagai bendahara, maka centang bendahara. Jika PPK PPSTM, centang PPK atau PPSTM. Nah, bagaimana jika penugasannya dua? Berarti Bapak Ibu memiliki dua penugasan. Yang pertama sebagai PPK, yang satu lagi misalkan sebagai anggota dari penyusun SAI. Berarti Bapak Ibu nanti centangnya dua, PPK dan juga PPSTM. Bagaimana kalau misalkan dilantik di tahun 2020? Apakah kita perlu menginput SKP di 2020? Tidak perlu. Jadi Bapak Ibu tinggal input tahunnya 2021, tapi penugasan 2020 dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya kita klik simpan. Setelah perekaman SKP selesai, sebagai headernya kita cuma ambil nomor tanggalnya saja. Ibarat rumah, maka di situ dikasih nomor alamatnya. Nomor alamat itu adalah di nomor dan tanggal SKP tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengisi butir kegiatan, bagaimana kita mengisi rumah tersebut. Jadi pada prinsipnya untuk butir kegiatan SKP ini, Bapak Ibu mengisi seluruh butir kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi butir-butir kegiatan Permenpan sesuai jenjang itu, Bapak Ibu masukkan ke dalam butir kegiatan di sini. Caranya bagaimana? Bapak Ibu masuk ke menu pengangkatan, sasaran kerja pegawai, kemudian kita klik tombol action di sini, pilih tambah kegiatan. Setelah klik tambah kegiatan, nanti eJafung akan meredirect ke dalam form seperti ini. Klik tambah saja. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Apa yang harus diisikan di dalam ini? Yang pertama, isi butir kegiatan sesuai SKP atau isi semua butir kegiatan sesuai penugasan. Maksudnya, ketika Bapak Ibu sebagai PPK, maka di sini subunsur yang dipilih adalah PPK. Ketika Bapak Ibu sebagai ALK, maka yang dipilih adalah ALK. Nah, di eJafung nanti akan terfilter sesuai dengan penugasan yang Bapak Ibu sudah rekam di awal tadi. Jadi kalau Bapak Ibu penugasannya hanya PPK saja, maka subunsur yang di sini itu hanya bisa diakses oleh PPK saja. Berarti butir kegiatannya yang tercantum adalah PPK saja. Nah, bagaimana kalau tidak mendapatkan penugasan sama sekali, terutama terkait dengan
metode pengangkatan yang dari jalur penyetaraan jabatan. Pada kolom penugasan di SKP ini, Bapak Ibu isikan penugasannya analis laporan keuangan. Saya ulangin, untuk penyetaraan jabatan yang tidak mendapatkan penugasan dari Kepala Satkernya terkait pengelola keuangan APBN, Bapak Ibu centang di ALK atau analis laporan keuangan. Nanti butir kegiatan yang di sini yang akan muncul adalah butir kegiatan terkait dengan analis laporan keuangan. Nah, selanjutnya, isikan volume capaiannya, volume isinya, kemudian kita klik simpan. Nah, kegiatan ini, langkah 021B, yang slide ini, Bapak Ibu laksanakan berulang kali sampai mencukupi seluruh kegiatan yang ada di SKP atau seluruh butir kegiatannya sudah direkam semua. Isian volume ini itu bisa diisi satu saja Bapak Ibu. Biasanya banyak yang bertanya, bagaimana kalau lebih dari 1, 2, atau 3, dan sebagainya. Yang penting tidak 0, minimal 1. Yang penting bisa kesimpan dulu. Kenapa kami bebaskan di sini pengisiannya dan minimal 1? Karena pada prinsipnya, volume SKP ini tidak memiliki dampak jika pada kenyataannya tidak dilakukan, kegiatan ini misalkan tidak dilakukan, atau kegiatannya dilakukan dan melebihi dari volume ini. Gitu. Misalkan sebagai analis laporan keuangan, Bapak Ibu mencantumkan di SKP-nya itu terkait dengan analis menyusun rekonsiliasi gitu ya. Nanti di sini volumenya diisi 1, tidak masalah diisi 1. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu mengisi 12 butir kegiatan itu tidak akan berpengaruh. Yang penting volume butir kegiatan yang terkait dengan penyusunan rekonsiliasi tadi itu sudah masuk ke dalam SKP-nya, gitu ya. Jadi ini bisa diisi 1. Next, selanjutnya, nah, pengiriman SKP ke admin Satker. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita perhatikan statusnya dulu. Jika draft, maka nanti di tombol action akan muncul menu kirim. Jika sudah diklik kirim, maka statusnya akan berubah diajukan ke verifikator. Nah, dalam hal ini